Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan kemudahan dalam hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah dengan iblis yang mengganggu orang sholat dan takut dengan orang yang tidur. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi tempat yang membuatnya nyaman selain di masjid. Masjid baginya sudah layaknya rumah sendiri. Bagaimana tidak, untuk banyak keperluan hidup, ia melakukan dan memulainya dari masjid. Bahkan Nabi pun membina dan merancang semua agenda-agendanya di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya. Tapi entah kenapa, siang itu masjid terasa sepi. Belum ada siapa-siapa. Mungkin para sahabat tengah mencari penghidupan untuk anak dan istrinya. Maka Rasulullah pun bergegas melangkahkan kaki ke dalam masjid. Tepat ketika Rasulullah akan memasuki pintu masjid, alangkah terkejutnya ia. Dikarenakan tepat di samping pintu masjid, beliau melihat bayangan sesosok tubuh. Dan ketika Rasulullah semakin mendekat, tampak jelaslah sosok itu. Ternyata ia adalah iblis yang terkutuk. Dan ada apakah gerangan kiranya ia berada di tempat suci ini? Ketika Rasulullah melihat ke dalam masjid, ada dua orang di sana. Hanya yang seorang tengah melaksanakan sholat, dan yang seorang lagi tampak tengah tertidur pulas dekat pintu. Rasulullah bergegas menghampiri iblis. Beliau bertanya dengan penuh keheranan, "Hai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Ditanya sedemikian rupa, apalagi oleh Rasulullah. Iblis tersentak kaget. Namun ia tidak heran sama sekali kalau manusia yang satu ini bisa mengetahui kehadirannya. Dengan ketakutan, ia pun menjawab, "Sejujurnya aku hendak masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang sholat itu." Rasulullah mengerutkan keningnya, tanda semakin keheranan. Kalau itu saja yang ingin dilakukan makhluk terkutuk itu, apa sulitnya? Rasulullah menduga-duga, pasti ada sesuatu yang lain. "Mengapa kau urungkan? Apa yang menghalangimu?" tanya Rasulullah kepada iblis. Iblis tidak menjawab segera. Ia kembali menatap wajah Rasulullah, tetapi segera tertunduk kembali. Lalu iblis menjawab, "Ada orang itu yang tengah tertidur di dekat pintu." Rasulullah semakin keheranan. "Ia yang sedang tidur, ada apa dengannya?" tanya Rasulullah. "Aku takut kepadanya," jawabnya dengan gemetar. Nabi sekarang benar-benar tidak bisa menyembunyikan keheranannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin iblis bisa takut kepada manusia yang tengah tertidur pulas, dan bahkan seperti tidak berada di dunia karena pulasnya? Rasulullah berkata, "Hai iblis, aneh benar engkau ini. Sungguh-sungguh aneh. Aku tidak habis pikir engkau justru takut kepada orang yang sedang tidur, padahal ia lalai dan lupa. Mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu, sedangkan ia berada dalam keadaan ibadah dan bermunajat kepada Allah?" Iblis menunduk, ia gemetaran. Melihat iblis seperti itu, Rasulullah membiarkan saja. "Engkau ingin tahu Rasulullah?" tanya iblis. Rasulullah menganggukkan kepalanya segera. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena sungguh-sungguh langka luar biasa iblis bisa tidak berdaya pada manusia yang tengah tertidur. Akhirnya, dengan masih ketakutan, iblis berkata terpatah-patah, "Ketahuilah olehmu, wahai Rasulullah, aku tidak takut pada orang yang tengah sholat itu karena orang itu bodoh. Ia tidak pernah mencari ilmu sehingga tidak tahu bagaimana melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Bagiku, mengganggu dan merusak ibadahnya semudah membalikkan telapak tangan. Aku tidak akan bekerja terlalu sulit untuk membuat rusak ibadah sholatnya." Rasulullah masih heran mendengar penjelasan iblis. "Lantas, kenapa kau takut kepada orang yang tengah tertidur itu?" Iblis menjawab, "Sebab orang yang sedang tertidur lelap itu adalah orang alim. Ia mempunyai banyak ilmu, bahkan ketika ia tidur pun ia menggunakan ilmu yang dimilikinya, tidak asal tidur. Sehingga perlindungan Allah begitu kuat terhadapnya.
Itu yang menyebabkan aku menjadi takut masuk ke dalam masjid. Karena jika aku sudah berhasil mengganggu orang yang tengah sholat itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi. Jelas iblis ketakutan. Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis yang jujur itu. Beliau makin sadar bahwa ilmu adalah satu-satunya senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat. Rasulullah teringat ia pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Nabi Sulaiman, bahwa ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, ataukah ilmu, Nabi Sulaiman justru mengambil ilmu. Kalau ia memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu bisa diraihnya. Tetapi dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dimilikinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkannya jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap urusan dengan berbekal ilmu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.